tahun lalu. Kebetulan saya anaknya 5, laki semua. Saya, istri saya, dan 5 saya potong sapi satu. Berarti tahun lalu saya sudah menyelesaikan sunah muakkad. Tahun ini saya nyembelih 1 ekor domba atau kambing, udah cukup itu untuk orang 7. Itu maksudnya. Jadi setelah kita memenuhi 1 kali seumur hidup, maka berikutnya ibu sekali nyembelih 1 ekor domba pun cukup. Tapi biasanya di masjid-masjid itu ada case nyembelihnya kambing tapi mintanya daging sapi. Ya, ini masalahnya. Nah, ini nanti panitia harus saya tunjukkan caranya untuk menyelesaikan urusan itu. Jadi itu ya, jatuhnya yang tahun ini berarti saya nyembelih jatuhnya sunnah kifayah. Meskipun 7, meskipun 6, meskipun 5, 1 domba, 1 kambing cukup. Karena saya tahun lalu sudah masing-masing. Kenapa? Kalau belum ya tetap dihitung 1. Bapak 1, anak 1, istri 1 gitu. Kalau istrinya 1, kalau istrinya 2, 2 gitu. Maksudnya ya harus pernah si empunya ini si Kemudian kalau kita buka di kitab fikih, bahasan tentang kurban itu ibu bapak nggak akan ketemu ya kitab aslinya ya. Fikih bab kurban nggak akan ada. Yang ada adalah bab udhiyah, bab sembelihan. Isinya 3, kurban, akikoh, sama dam. Dam kali bu haji ada dam ya. Kalau kita tamattu, kita nyembelih kambing karena kita harusnya haji ifrad kayak Nabi, tapi karena kloter pertama kita umroh dulu baru haji. Itu namanya haji tamattu. Yang dulu pernah saya sampaikan, tamattu itu paling enak karena misalnya habis makan nanti terus ke masjid pulang makan lagi, nunggu asar tidur bangun lagi ke masjid balik lagi makan, akhirnya tangi mangan turu. Tamattu. Karena tangi itu bangun, mangan tunya turu. Kata orang Jawa. Akhirnya karena enak itu lah kita denda, ya kan tangi mangan turu. Jadi cuma yang sekarang ini tamattu semua, tangi mangan turu semua ya. Nah, babnya udhiyah. Nanti ketika bahas akikah, bahas kurban, bahas dam itu hukumnya binatangnya serupa, kecuali akikah. Akikah itu di madzhab 4. Itu meskipun boleh sebenarnya sapi akikah, tapi tidak dimasukkan dalam aturan akikah. Ya. Makanya akikah tetap kambing atau domba. Cuman bedanya nanti ketika bahas akikah antara Maliki sama Syafi'i. Kalau ibu punya anak laki-laki biasanya nyembelih 2 ya, Bu ya. Laki-laki. Kalau perempuan 1. Kalau di Maliki mau laki mau perempuan 1. Nah, ini penting bagi ustadz atau siapapun kalau dimintain nasihat. Gus, anakku lahir kemarin laki-laki, tapi aku nggak punya duit untuk beli kambing 2. Saya bilang pindah madzhab ya Mas, Maliki ya. Oh boleh Gus, boleh. Meskipun dia kunut secara sholat Syafi'i, ketika pindah qadhiyah kurban akikah pindah Maliki kan boleh. Akhirnya potong 1. Nah karena takut dirasani tetangga waktu acara walimatul akikah itu saya diundang ceramah. Saya suruh jelasin itu. Jadi saya jelasin bahwa di Maliki anak laki-laki pun boleh akikah 1. Tapi tahu ya rumusnya bahwa akikah 1 itu Maliki, bukan karena nggak punya duit. Baik punya duit nggak punya duit 1 boleh. Maliki. Tapi kalau Syafi'i, Hambali, Hanafi tetap 2. Kalau perempuan 1. Nah ini karena kesugihan anaknya perempuan 2, ya nggak apa-apa, 1 untuk akikah, 1 untuk ustadznya. Ya itu untuk udhiyah. Ya. Ini sekarang kita ngomong kurban. Jadi kurban binatangnya tertentu, motongnya tertentu, caranya memotong tertentu, baginya tertentu. Terus next, bawa, terus. Kapan kurban dipotong? Nah, kapan disyariatkan? Jadi syariat kurban itu bareng dengan syariat puasa, bareng syariat zakat,
bareng dengan syariat haji, bareng syariat pindah kiblat, bareng syariat baca sholawat. Syariat kiblat Al-Baqarah 144 mau dikoreksi Mas Fikri ya, tentang pindah kiblat. Syariat sholawat surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian syariat haji wa'adzin finnas bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir surat Al-Hajj. Terkait dengan Idul Fitri sama dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terkait dengan Idul Kurban sama dengan lanjutannya di surat Al-Baqarah. Kira-kira itu ya. Jadi tahun kedua Hijriah. Nabi itu sholat Idul Fitri 9 kali di Madinah, sholat Idul Adha 8 kali di Madinah. Kok bisa? Karena Nabi yang terakhir tahun 10 Hijriah sholatnya di Mina pas beliau pergi haji, makanya cuma kenapa. Dan dalam sejarah tercatat bahwa Nabi tidak pernah memotong di samping masjid, jauh dari masjid. Makanya kalau di sini motongnya agak jauh, benar ya? Motongnya agak jauh di sini ya? Di sini ya? Ya agak jauh, artinya jangan terlalu mepet ke, jangan menggunakan, mohon maaf ya, jangan menggunakan ini teras untuk naruh daging yang mau dibungkus itu. Apa maksudnya? Iya iya. Ada masjid-masjid yang mungkin karena nggak punya space tanah cukup, terasnya nanti dikasih terpal, terus baginya daging di ini. Ya jangan, karena apa najis. Ya, itu aja. Ya. Dan kalau dicek, Nabi nggak pernah melakukan itu. Ya. Makanya Abdul jauh. Ya. Jadi alhamdulillah tahun lalu mohon izin Bapak Ibu, saya terima kasih dapat kiriman berapa paket itu? Hampir 1 truk ya. Truk mainan. Terima kasih. Jadi langsung saya kirim ke Pandeglang gitu. Ya. Kebetulan ada saudara saya pas ke rumah. Gitu. Jadi itu ya. Nah dalil Qur'annya itu. Inna ataina kalau kau usah fasolli li rabbika wanhar. Walaupun bunyinya itu fasolli itu fi'ilnya fi'il amar, perintah, tapi tafsirnya adalah fasolli itu ai sholatul maktubah, sholatul nafilah, wanhar sembelih. Jadi hukum kurban itu yang wajib itu tetap dengan syarat, artinya tidak kurban itu tidak wajib tanpa syarat. Maknanya ya wajibnya itu dengan kondisi tertentu seperti haji. Kalau kita ngomong haji kan berhaji bila mampu. Kurban juga begitu, berkorban bila mampu. Gitu. Oke. Ya, nah, sekarang apa hukum kurbannya? Next bawah Mas. Terus. Stop. Nah, hadisnya itu. Mangkana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabana musalla. Siapa orang yang diberi kemampuan kemudian tidak berkorban, maka enggak usah salat Idul Adha. Saya kalau terjemahin itu Ibnu Majah. Siapa yang orang mampu berkorban, enggak usah salat Idul Adha. Itu aslinya begitu maknanya. Apa itu maknanya? Imam Syaukani yang jelaskan. Wajib istidlalnya adalah maknanya kurban itu wajib bagi mangkana lahu satu, bagi yang mampu. Kalau mampu nggak berkorban, sebenarnya secara teorinya Imam Syaukani nggak perlu sholat Idul Adha. Ini hadis itu sama dengan fasholli li rabbika kan sama. Maka sholatlah kamu Idul Adha dan sembelihlah kurban dan sama. Cuman karena ini hukum fikih, kita mandangnya jangan dari satu pendapat lain harus kita baca bawah Mas. Nah ini akhirnya ini, terus langsung ke kolom ke bawah. Sip, geser ke sedikit biar yang hambali kelihatan. Oke, sip. Jadinya ini. Jadi karena ada syarat, maka yang mensyaratkan wajib itu cuma satu dan dua dimiliki pun itu hanya untuk orang haji. Jadi hukum kurban itu tidak pernah wajib tanpa syarat. Maknanya nggak seperti sholat. Kalau seandainya kurban itu wajib seperti sholat, malah justru nggak masuk akal. Saya kasih gambarannya begini ya. Kalau cara mandang fikih itu, kalau sudah belajar ilmu usul fikih begini. Jumlah penduduk Islam, penduduk Indonesia itu berapa? 280. Yang Muslim itu sekitar 87%. Sekitar 200
20 jutaan ya. Kalau zaman Omai Rama itu waktu kecil itu 135 juta penduduk di Indonesia. Itu zaman Omai Rama, betul ya? Waktu kita kecil ya. Itu lagu Omai Rama album tahun 75. Rambutnya masih gondrong. Ya. Terus Veronica masih cantik. Ya. Karena belum nikah sama Rika Rakhim. Ya. Kebetulan kaset saya masih ada ini. 200 anggaplah penduduk Islam 200. Yang balik saya hitung separuh 100 ya. Kalau seandainya hukum kurban itu wajib, nggak masuk akalnya di mana? Di sini 100 juta wajib tiap tahun. Misalnya bahwa hukum kurban itu wajib. Populasi sapi, data statistik terakhir tahun 2020 itu pas Covid itu sapi itu hanya 12 juta. Jantan sama betina sama pedetnya. Tahu pedet? Pedet itu anak sapi. Iya. Padahal yang afdal di sebelah adalah yang jantan dan bukan pedet. Berarti hanya sepertiganya. Berarti yang bisa dipotong hanya 4 juta. Kambing itu agak banyak, sekitar 14 juta. Berarti sepertiganya ya kurang lebih 6 juta. 6 juta sama 4 juta 10 juta. 100 juta wajib semua. Tahun itu habis seluruh hewan. Tidak masuk akal. Tidak mungkin Allah nyuruh begitu. Maka yang paling masuk akal itu bagi yang mampu. Ternyata dari 100 juta yang mampu mungkin hanya sekian persen. Makanya yang mampu wajib setiap tahun mampu. Pendapatnya Imam Hanafi ini sebenarnya secara jumhur ulama nggak kuat. Yang paling kuat itu yang 3 berikutnya. Punyanya Maliki. Maliki itu kurban selalu yang wajib dikaitkan dengan orang haji. Jadi kalau ibu bapak misalnya tahun depan pergi haji dan kebetulan nggak kunut, ibu kalau sholat nggak kunut dan itu madzhabnya Maliki, maka di samping motong dam juga wajib motong kurban di Mina, motong 2 kan. Kejadiannya sudah, ini ada WA, Ustadz, ini kata mutawif saya disuruh kurban di sini. Padahal saya sudah janji sama emak saya mau motong di Sidoarjo. Nah, jadi dia udah mau janji motong itu. Ini bagaimana cara jawab mutawif? Bilang aja saya kunut. Karena kalau kunut sapi ini tidak berlaku Maliki. Begitu disampaikan mutawifnya, apa kata mutawifnya? Ustadz Antum pinter. Maksudnya saya. Karena yang ini nggak korban. Ya, jadi kalau yang wajib kurban bagi jemaah haji adalah yang Maliki. Salah satu cirinya adalah kalau Syafi'i ini bu aturannya. Mungkin kita sering dengar ada ustadz atau kiai bilang begini, kurban 1 ekor domba atau kambing cukup untuk satu keluarga. Itu sering didengar, termasuk yang almarhum sama yang temannya Yusuf Mansur itu yang meninggal kenapa? Jabir yang belakangnya Jabir. Saya Ali Jabir. Jadi pendapat itu kalau ditelan mentah-mentah itu bisa keliru. Karena dalam fikih itu nggak pernah ada satu kambing itu satu keluarga. Nah, penjelasannya kalau pakai ini bisa. Sunnah muakkad bagi setiap itu seumur hidup sekali. Penjelasannya begini. Tahun lalu saya sudah motong sapi. Tahun lalu. Kebetulan saya anaknya 5, laki semua. Saya, istri saya, dan 5 saya motong sapi-sapi. Berarti tahun lalu saya sudah menyelesaikan sunnah muakkad. Tahun ini saya nyembelih 1 ekor domba atau kambing, udah cukup itu untuk orang 7. Itu maksudnya. Jadi setelah kita memenuhi 1 kali seumur hidup, maka berikutnya ibu sekali nyembelih 1 ekor domba pun cukup. Tapi biasanya di masjid-masjid itu ada case nyembelihnya kambing tapi mintanya daging sapi. Ya, ini masalahnya. Nah, ini nanti panitia harus saya tunjukkan caranya untuk menyelesaikan urusan itu. Jadi itu ya, jatuhnya yang tahun ini berarti saya nyembelih jatuhnya sunnah kifayah. Meskipun 7, meskipun 6, meskipun 5, 1 domba, 1 kambing cukup. Karena saya tahun lalu sudah masing-masing. Kenapa? Kalau belum ya tetap dihitung 1. Bapak 1, anak 1, istri 1, gitu. Kalau istrinya 1, 1, kalau istrinya 2, ya 2 gitu.
Maksudnya ya harus pernah si empunya ini si fulan ini yang Islam balik berakal ini sudah pernah sekali seumur hidup saya. Pernah. Tapi di mazhab mana Pak? Sapi. Ya. Iya. Yang lain nggak apa-apa. Maksudnya? Mazhab yang Maliki, Hanafi nggak apa-apa. Satu kambing buat keluarga. Oh, kalau Maliki nggak boleh. Oh, Maliki itu satu kambing untuk satu orang. Iya. Padahal anaknya kan belum kerja. Ya memang nggak perlu ya. Nanti nunggu buat pergi haji gitu loh. Cara bacanya itu loh. Sunnah aja kalau nggak pergi haji. Oh, sunnah aja. Iya. Nah ternyata tahun depan anaknya yang belum kerja itu pergi haji. Nah akhirnya wajib semua. Iya. Potongnya di Mina. Itu loh caranya baca dalil. Tapi nolesnya tidak kunut. Tapi syaratnya kalau nggak kunut, makanya kadang-kadang ngapalin kunut itu perlu. Clear ya? Ini sampai harus hukum loh ya, hukum ini ya. Supaya gini, kalau ditanya orang panitia ini, Pak Willy, saya nyerahin kambing satu. Bapak tanya, itu untuk siapa? Ini untuk saya, istri saya, anak saya 3. Kalau orangnya nggak ngerti mesti ribut. Ubah pun, wah ini. Tapi kalau Bapak tanya aja, tahun lalu sudah Pak, sudah. Terima aja. Nanti tugasnya si pemotong baca semua. Tahun lalu sudah untuk satu keluarga juga. Ya nggak apa-apa, berarti sebelum nggak apa-apa. Terus untuk satu keluarga apa? Saya itu sering dimintain pendapat ya, tanya aja tahun lalu sudah. Tahu berapa? 10 tahun yang lalu ya, sebelum COVID itu Pak. Ya clear ya. Jadi caranya baca itu. Nah, bagaimana kalau misalnya tanda kutip kita tahun ini memang nggak punya, terus ke bawah. Kapan ukuran disebut mampu? Nah ini ya. Nah itu ukurannya adalah itu, nomor 0. Kana lahu sa'atun, siapa yang mampu. Mangkana lahu sa'atun wala yudhaqi fala yaqrabana musallana tadi. Ukuran mampunya ini ke bawah. Hanafi memiliki senisab zakat di luar kebutuhan sandang pangan keluarganya. Berarti punya duit kurang lebih 80 juta di tabungan. Di tabungannya punya. Maka orang itu tahun itu dianggap mampu. Anak mampu motong korban. Kalau Maliki memenuhi kebutuhan primernya waktu itu, dia cukup makan, cukup lah. Ya berarti mampu. Syafi'i agak keras. Siapa yang malamnya, ini ukurannya itu, mempunyai kebutuhan lebih dan bisa untuk beli kambing, maka dianggap mampu. Misalnya hari ini belum niat kurban, tanggal 1 Dzulhijjah belum niat kurban karena nggak punya duit. Begitu besok mau takbiran, punya uang, bonusnya keluar, maka dia begitu cukup hartanya yang dia punya ini cukup untuk beli seekor kambing, maka jatuhnya dia mampu. Malah Hambali, misalnya duitnya baru keluar bulan depan, pengen kurban, maka boleh utang. Satu-satunya madhab yang boleh utang kurban Hambali. Tapi di madhab Syafi'i kurban utang, pergi haji utang tidak boleh. Saya tahun 2020 diminta oleh Kemenak untuk sharing terkait dengan materi haji. Di diskusi itu saya sampaikan ke Sekjen Kemenak waktu itu Profesor Rinda. Prof, bagaimana kalau Indonesia mengatasi antrian yang 30 tahun? Gimana Gus? Saya sampaikan di seminar itu. Buat moratorium tahun ini, waktu itu 2020, gak usah nerima pendaftaran baru. Selesaikan ini 10 tahun atau 15 tahun gak ada pendaftaran. Nanti 15 tahun yang akan datang, orang yang punya duit langsung bayar, langsung berangkat. Fadilahnya apa? Pertama, kita gak difitnah duit untuk infrastruktur, duit ini. Apa kata dia? Sulit Gus, sulit minta DPR suruh kesahkan. Salah satu usulan saya. Dan ini kemarin sempat dibahas juga. Nah, omongan saya ini, ya, gak usah. Karena ini di madhab Syafi'i itu nggak boleh utang. Di mana haji itu utangnya? Ibu tahu ya orang haji sekarang kenapa ngantri? Ibu punya duit 500 ke bank. Bank nawarin, Bu, Pak, saya pinjemin ya 50 juta. Cicil tiap
supaya dapat porsinya nomor. Asalnya itu talangan haji. Asalnya, wah akhirnya 30 tahun. Ya udah. Dan mulai dari perbankan ya. Iya. Kacau. Bank itu produknya bank ya. Ya semua bank, orang bank. Ada orang bank di sini. Enggak benar, maksudnya enggak, artinya marketingnya pinter gitu. Saya nggak mengatakan nggak boleh, boleh cuman dia pasti ngelanggar madhabnya dan pasti orang ini nggak bodoh. Karena bukan sapi. Next. Oke, nyembelih untuk orang yang meninggal, ini sering juga ditanya. Jawabnya hanya satu yang butuh wasiat, yaitu sapi. Kalau di Syafi'i, bapak ibu punya ayah atau punya ibu yang sudah wafat dan dulu tidak ada terkonfirmasi memberi wasiat, kalau Syafi'i nggak perlu dikorban, nggak perlu nyembelih korban. Ganti aja yang lain sedekah. Kenapa? Di Syafi'i itu mensyaratkan wasiat. Dan kalaupun itu orang hidup harus ada izin. Misalnya saya nyembelihin korban untuk ponakan saya di kampung, saya harus nelpon. Dia mau nggak tak korbanin? Bukan tak korbanin, langsung jadi korban. Oh iya nek, nah berarti saya boleh, ya boleh. Atau bapak saya sebelum wafat tahun 80 itu ngomong sama ibu saya, besok kalau anak-anak punya duit, tolong aku disembelihin. Maka sampai hari ini saya itu nyembelih pasti ada nama bapak saya, karena dulu bapak saya wasiat. Bapak saya, ibu saya juga wasiat. Jadi itu gunanya. Nah berarti bapak saya udah baca fikih ini. Ya. Tapi kalau nggak pakai wasiat gimana, Gus? Saya pengen nyembelih pindah aja. Supaya boleh ya. Hanafi boleh, Hambali boleh, Maliki aja Pak. Dari hukum mentok nyembelih orang meninggal tanpa wasiat itu sebenarnya makruh, nggak haram, boleh. Tetap Syafi'i juga nggak apa. Ya, clear ya. Next. Tapi jangan nyembelih orang yang masih hidup tanpa izin ya. Sama dengan doain mati. Orangnya masih ada nih, mohon maaf, si fulan nih, sembelihin. Orangnya nggak tahu, itu sama dengan doain mati kan. Kualitasnya nggak boleh cacat matanya, nggak boleh pincang, nggak boleh ekornya putus, nggak boleh kupingnya robek, nggak boleh terlalu kurus dan seterusnya. Nah, umurnya sapi nggak pedet masih boleh. Pedet umur 2 tahun masih pedet. Kalau sapi limusin itu 2 tahun udah gede, udah bisa 600 kilo. Nah, onta 5 tahun nggak ada yang korban onta ya. Kambing setahun, domba 6 tahun yang gemuk setahun. Nah ini umurnya. Urutan hewan korban itu yang utama selain Maliki itu onta, sapi, kambing atau domba, onta urunan, sapi urunan. Urutannya. Jadi kalau di madzhab selain Maliki itu nomor 1 onta. Dalilnya mana? Nabi itu waktu tahun 10 Hijriah nyembelih onta 100. Disembelih sendiri 70, 30 disembelih oleh Ali. Makanya kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, kurban yang utama onta. Gus, di sini nggak ada onta, ada di Taman Safari. Coba dibeli aja bisa kan? Kalau Al-Firdaus bikin itu viral ya. Masjid Al-Firdaus Foresta, Haji Willy Sairan menyembelih onta, lu keren itu. Yakin itu IG-nya langsung meledak. Kayak yang kemarin dapat Golden Buzzer itu, ya gitu ya. Ya. Nah di madzhab Maliki itu yang utama kambing. Mana dalilnya? Nabi dari mulai kurban tahun 1 sampai tahun ke-8 semuanya domba, tidak pernah onta. Domba atau kambing? Domba dan seperti kambing. Kalau secara misalnya ada domba sama kambing, tinggian mana? Tinggian domba nilainya. Iya. Makanya Oma Irama sering memakai lagu itu, adu domba, kan nggak pernah adu kambing. Betul nggak? Oma Irama itu nyanyinya adu domba, bukan adu kambing. Berarti domba lebih tinggi. Tapi satenya sate kambing. Nah, sate kambing betul. Tapi kalau adu domba, Oma Irama adu domba, adu domba, adu domba. Oma Irama begitu.
Ini tadi bersihnya saya pakai kaos wanita. Nah, untuk apa namanya? Kualitas. Sama tadi ya, onta untuk 7, sapi untuk 7, kemudian kerbau untuk 7. Nah ini apa namanya? Dalilnya urunan. Ini tak tunjukin aslinya bolehnya urunan selain Maliki ya. Maliki nggak boleh urunan. Itu hadisnya. Jadi dulu waktu Nabi pergi umroh tahun 6 Hijriah itu sekitar 80 orang itu berangkat umroh. Sampai di Bin Ali, Dzul Khulaifah itu ambil mikot. Sampai di Hudaybiyah 6 hari kemudian dicegat oleh pasukan kafir. Teorinya kalau kita sudah pakaian ihram, maka harus selesai sampai tawaf, sa'i, tahallul. Kalau nggak selesai maka harus nyembelih dam. Ceritanya sampai Hudaybiyah nggak bisa sampai Mekah langsung balik ke Madinah, nggak bisa selesai. Ya sudah, Nabi perintahkan. Ternyata nggak semua 80 orang bawa dam, bawa hewan. Akhirnya Nabi diinventarisin. Tolha bawa onta, Ali bawa onta, Abu Bakar bawa onta, Abdurrahman bawa onta, yang lainnya bawa kambing. Ternyata dihitung ada yang nggak bawa. Akhirnya Nabi memerintahkan, Jabir berkata, maka kami disuruh bersekutu. Fa'amarana Rasulullah SAW an-nastarika. Kami disuruh bersekutu. Bersekutunya gini, itu onta punyanya Tolha, yang 6 nepeng. 6 nepeng, ini kamu ber-6 ikut saya. Kata Utsman, kamu ber-6 ikut saya. Terus disembelih. Urunan yang begini itu zaman Nabi. 1 beli 6 nepeng. Di Foresta begitu kan? Enggak kan? Iya, urunan masing-masing kan. Oleh karena itu kata Imam Malik, urunan tidak ada. Dan tidak boleh. Tidak boleh di Maliki. Ini orang akan komplain sama saya. Kan enggak ada contohnya. Nabi juga seumur umur nggak pernah umur. Dan zaman Nabi seumur umur juga nggak ada panitia. Nggak pernah zaman Nabi Muhammad SAW menerima Nabi tertanda Muhammad Rasulullah, nggak ada. Jadi perkara baru, urunan itu perkara baru. Panitia kurban pun perkara baru. Maka nanti fikih mengakomodirnya lewat fikih lain, bukan fikih kurban tapi fikih muamalah, namanya wakalah. Kayak di bank, nitip. Next ya. Domba 1 boleh kalau tadi sudah menyelesaikan kewajibannya sebelumnya, maka boleh untuk 1 keluarga. Terus ini sama dengan tadi wakalah. Jadi ini mohon izin kan di sini ada panitia. Jadi aslinya kurban itu dipotong-potong sendiri, dibeset-beset sendiri, dibagi-bagi sendiri. Aslinya. Tidak ada zaman Nabi diserahin panitia, dipotong di sana, dikelola, dibagi berjamaah. Ya. Dan itu rupanya sekarang masih berlaku di Pandeglang. Di tempat saya itu orang-orang yang menyembelih korban itu nggak pernah dibawa ke masjid, dipotong di rumah. Saya potong di pondok, tetangga saya yang kan potong di rumahnya sampai sekarang. Gimana? Itu. Nah, wakalah itu berarti si panitia adalah wakil dari pekurban. Karena dia wakil dari pekurban, maka semua yang terkait dengan daging harus seizin yang punya sapi, ya harus seizin yang punya kambing. Maka itu harus nanti ketika Bapak menjadi wakil dari pekurban, di depan harus ada ijab kabul. Ijab kabulnya kunci aja semua perkara yang bikin ribut. Contoh, saya menyerahkan hewan kurban ini kepada panitia dan menyerahkan sepenuhnya kepada panitia untuk mentasarruf itu mengelola hewan kurban saya sebagaimana yang diatur oleh panitia. Ini tujuannya, klausul ini gunanya gini. Nanti ada orang yang menyerahkan kambing, mau dapat daging sapi bisa, panitia mengeksekusi. Bisa. Kalau nggak ada itu, panitia nggak boleh. Termasuk panitia nggak boleh ngambil untuk dimasak, nggak boleh. Karena panitia itu hanya wakil, harus ngomong sama yang punya.
Makanya kalau saya bikin nanti di bagian belakang ada formulirnya, nanti saya kasih yang versi Word ya Pak. Kopnya atasnya ganti aja Alfirdaus. Itu buat aja di Google Form seperti itu. Dengan ini nama Haji Willy Sailan menyerahkan 1 ekor sapi kurban untuk Pak Willy, bla 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 bla. Dengan ini saya menyerahkan panitia untuk ditasaruf ini. Dan nomor 2-nya bersama ini saya minta torpedo, tulis torpedo, kemudian kaki kanan, kemudian paha kanan, dan seluruh sapi. Wah, ini juga kurban, itu menyembelih doang. Seandainya boleh nggak apa-apa ya, itu wakalah. Kemudian ketika jadi wakalah, maka seluruh beban operasional terkait kurban adalah dibebankan pada yang kurban. Jangan pernah menggunakan uang masjid, saya ulangi, untuk kurban. Misalnya mohon maaf, Bapak di sini urunan itu sudah plus ongkos kan ya? Ya. Jangan sampai nanti gara-gara salah itu akhirnya masjid panitia tekor pakai koncelengnya masjid. Itu nggak boleh. Saya ulangi ya. Uang masjid kan ada, ini datanya uang masjid kan ada ya. Gara-gara Bapak salah itu akhirnya waktu kurban, loh kok ini kurang, reseknya kurang, terpalnya kurang, uang dari kurban kurang yang disetor, terus Bapak ngambil dari uang masjid, itu nggak boleh. Kurban es kurban, jangan pernah bawa-bawa uang masjid ke kurban. Walaupun itu untuk infrastruktur, kalau untuk infrastruktur pelaksanaan, bukan untuk. Ya tapi terkait kurban, iya sebenarnya hindari, kalau bisa semuanya bebankan kepada pekurban. Nah, di tempat saya 150. Iya, kan saya tanya, nyembelih berapa? Sama mulut 800. Berarti sampai harus kalau urunan bertujuh, urunan 150 itu berapa? 1 juta? 50. Berarti Bapak sudah save 250. Itu untuk tenda. 250 kali sapi juga sapi. Iya. Nah, tuh, ayo. Ayo. Dari masjid pilihnya sisanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini saya sampaikan di semua masjid ya Bapak Bu. Supaya gini loh. Karena wakalah itu belum pernah zaman Nabi dan nggak pernah menggunakan. Nabi itu nyembelihnya jauh dari masjid. Sekarang jadi tahu loh ya. Kemarin nggak tahu nggak apa-apa. Makanya enak nggak ngaji. Masalah. Nah, ini Ustaz, ada pertanyaan yang penting karena terjadi saat ini. Iya. Nah, jadi Firdaus sudah booking 18 sapi karena running rate tahun lalu seperti begitu. Si penjual meminta harga lebih, payment DP. Ya. Diambil dari uang masjid. Oh nggak apa-apa kali itu. Toh nanti dibayar ya. Bayar. Yang nggak boleh itu uang di masjid hilang. Kan itu balik. Itu berarti Pinjam dulu nggak pinjam nggak apa-apa. Muamalah biasa itu. Yang nggak boleh down paymentnya nggak dibayar. Ya clear ya Pak. Kalau down payment ditalangin nggak apa-apa. Kecuali misalnya, jadi saya ada permasalahan karena kami itu menurunkan biaya potong karena tahun lalu itu berlebihan, merasa bersalah, Ya. ada sisa uang jasa potong yang berlebihan. Nah, kami tidak mau mengulang hal itu, jadi kami turunkan setengah dari uang potong tersebut. Atau setelah ini jadi kurang. Jadi kurang, Ya. akan menjadi kurang. Kalau begitu balik lagi seperti tahun lalu. Ya, Lebih nggak apa-apa. Atau misalnya ada donatur, Ya. resek diberikan si ini, Ya. tapi tidak Ya. boleh mengambil uang masjid itu Ya. sih. Kalau kasus kelebihan pernah saya alami. Begitu lebih kita laporkan di grupnya korban. Bapak Ibu ini panitia Baitur Rahman, kelebihan uang dari Bapak Ibu yang setor kemarin sekitar 6.700.000. Diikhlaskan nggak ini untuk infak masjid? Iya. Dah, masuk masjid. Jadi Bapak nggak akan merasa bersalah. Toh nanti kepakai di masjid. Ya nggak boleh sebaliknya. Dia bayar kurang akhirnya ngambil uang masjid. Ya nggak boleh. Clear ya Bapak Ibu ya. Ini sekarang DKM punya ilmu ya. Tolong ini benar. Saya itu kenapa wanti-wanti ini? Karena saking dianggapnya sama-sama baik. Ini korban urusan baik, urusan masjid baik, akhirnya dicampur. Baik sama baik dicampur itu belum tentu baik loh Pak. Enak dicampur belum tentu enak.
Soto enak gak Bu? Rujak sama soto campur enak? Gak enak. Rujak soto Banyuwangi. Rujak soto Banyuwangi. Memang makanan. Rujak soto Banyuwangi betul. Enak kalau itu. Clear ya Bu ya? Iya. Urusan korban baik, urusan masjid baik, dicampur belum tentu baik. Clear ya? Rujak cingur ya. Nah, bakal ada. Terus cara penyerahan seperti itu. Nah, khusus untuk kurban nadar, Bapak harus tanya kepada yang kurban. Ini kurban biasa atau kurban nadar? Kalau kurban nadar, jangan diberi sedikit pun daging. Karena kurban nadar, si penadar, kodohi penadar tidak boleh makan sedikit pun dari daging. Gini loh nadar itu. Misalnya Bapak punya proyek, tagihannya ke PU itu 8 miliar gak cair-cair. Terus saya bernadar nanti kalau tagihan saya proyek di PU itu cair, saya nyembelih sapi. Maka sapinya sapi kurban nadar. Nah itu yang kurban nggak boleh dibagi. Cerai panitia. Clear ya? Oke, next. Tapi kalau itu pun juga bukan, itu kan khusus tujuannya untuk nazar, Iya. bukan untuk kurban Idul Adha gitu kan. Ya, jadi maksud saya Kurban nadar itu sebelahnya pasti Idul Adha. Oh boleh juga. Iya, memang gitu. Iya. Iya. Gitu, kan? Iya. Kurban karena nadar Idul Adha. Iya. Itu ada hadisnya. Ada. Yang nazar Idul Adha itu ada hadisnya. Ada. Itu memang konteksnya Idul Adha. Karena gini ya Pak, ini kalau saya lulus, saya mau kurban gitu lah. Iya, karena kata kurban itu pasti identik dengan Idul Adha. Tapi kalau lulus saya nyembelih sapi, nah itu beda. Saya akan nyembelih sapi. Enggak, kalau menurut saya gini ya. Kalau nazar sama kurban Idul Adha menurut saya ini menurut saya beda. Karena kalau kita nazar, nanti kalau saya pernah buat ini, saya akan kurban kambing, kurban ekor, itu ternyata kalah. Makanya dia harus kurban di orang dia mampu, kalau nggak dia dosa. Oh, bukan karena nadar. Bukan karena nadar itu Nah, kan. kalau dia kurban nazar, itu adanya niatnya nazar, tapi dia nggak kurban Idul Adha, apa yang dosa? Gini loh. Nadar itu kurbannya menjadi wajib kalau nadarnya terpenuhi. Bukannya kurban kalau kita mampu saja. Tadi itu loh Pak. Yang wajib itu cuma di Hanafi. Sampai kunut ya? Enggak. Oh iya, berarti wajib. Iya, udah selesai kan? Wajib dah. Oh saya Syafi'i kok. Syafi'i enggak. Kalau nadarnya nggak terpenuhi ya nggak apa-apa. Makanya kunut. Nah maksudnya justru itu Ustaz. Karena Maliki maka dia mampu maka wajib berkurban. Kalau haji kalau Maliki. Oh Kalau Maliki wajibnya itu ketika haji. wajib. Kalau Hanafi wajibnya ketika nggak haji maupun ya nggak haji. Jadi pertanyaan saya pun mirip sebetulnya. Jadi kalau yang mampu dan memang setiap tahun berkurban, dia diharapkan akan tetap berkurban. Iya. Tapi tahun itu dia nazar berkurban, ya dua hal berbeda gitu. Iya, nadar sama kurban berbeda, tapi nyembelihnya karena terminologi yang dipakai kurban ya harus disembelih di waktu kurban. Oh penyembelihannya di bawah. Iya, harus di tanggal 10 sampai tanggal 13. Dua hewan itu hewan. Satu. Satu. Jadi tiap tahun berbeda. Tapi jatuhnya yang disembelih jatuhnya wajib. Iya, nggak usah dua. Tapi kalau tiap tahun niatnya bernadar berkurban, berarti nggak boleh. Kalau tiap tahun saya nanti kalau proyek saya ini misalnya tagihannya 10 triliun, maka saya sampai mati tiap tahun kurban. Maka selama itu kurban. Nadar terus, wajib terus dan nggak boleh makan daging. Itu risikonya. Makanya jangan pernah bernadar. Hadisnya ujungnya maka jangan gampang bernadar. Hadisnya begitu. Makan daging punya teman. Iya. Nah ini ilmu Yahudi yang sudah masuk itu ya. Yahudi itu begitu dulu, nggak boleh disuruh nyari ikan hari Sabtu, masang jaring hari Jumat, diambil hari Minggu. Sabat itu perintah sabat. Sapi kok. Ya. Warnanya harus ini. Iya itu Yahudi. Karena dia nggak boleh makan daging temennya.
Itu ilmu Yahudi yang kadang-kadang mau dipakai. Oh Yahudi. Tugas dan terus. Waktu nyembelihnya harus tanggal 10 sesudah sholat Id. Tidak boleh nyembelih sebelum sholat Id. Dan maksimum waktu asar di mazhab Syafi'i tanggal 13, maksimum asar di tanggal 12 di mazhab selain Syafi'i. Jadi hari tasrik itu yang sampai tanggal 13 hanya satu, Syafi'i. Karena hari tasrik di Syafi'i itu sampai tanggal 14 sampai tanggal 13, maka yang biasa puasa Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bidnya tanggal 14, 15, 16. Ya, kalau Syafi'i yang kunut. Kalau yang nggak kunut, tanggal 12 itu terakhir nyembelih. Maka puasa Ayyamul Bidnya tetap tanggal 13, 14. Jadi kemarin ribut di masjid di Bintaro. Saya kok baru dengar, iya sekarang dengar, itu punya ya Syafi'i. Makanya saya bilang, saya kasih disclaimer kan, ini sampai baru dengar sekarang ya. Bahwa selama ini nganggapnya tasrek sampai tanggal 13 itu hanya punya satu mazhab. Iya. Penunjannya kan kemungkinan di tahun 2. Iya, pilih yang mana? Nah, kalau saya milih Muhammadiyah, ada pemerintah bilang Indonesia hari tanggal 29 ya. Ya. Maka saya bisa mempertanding pada tanggal 10. Boleh. Rumusnya gini lah. Sholat Idul Fitri itu 1 Syawal. Sholat Idul Adha itu 10 Dzulhijjah. Memotong hewan itu sesudah sholat Idul Adha. Bapak tetapkan Idul Fitri tahun ini kemungkinan kalau Muhammadiyah tetap di tanggal merah 14, tanggal 29. Justru pemerintah yang rebung. Idul Adha. Besok ini. Muhammadiyah udah bilang hari Rabu. Oh, Muhammadiyah Rabu. Oh, kemungkinan bareng. Kemungkinan bareng. Cuman yang nggak bareng masalahnya kalendernya belum merah. Ini yang jadi soal. Saya harus beli apa Mahfud supaya di tanggal merah itu berarti. Secara hisab Kalau bareng nggak masalah. Nah, ini kasusnya saya perlebar karena ini ngomong Idul Adha dan Idul Fitri. Sholat Idul Adha itu sah 10 Dzulhijjah. Sholat Idul Fitri sah 1 Syawal. Kemarin ada orang yang mengakhiri puasa Jumat, sholatnya Sabtu. Itu nggak boleh. Sholatnya otomatis batal. Apa ya Gus? Iya, teman saya itu Muhammadiyah, mertuanya NU. Orang Surabaya. Pas hari Jumat saya kalau manggil saya Haji. Saya sekarang udah nggak puasa. Tapi karena mertua saya besok baru sholat, saya baru sholat besok. Tapi lagi tak tulisin 60 blok. Biasanya itu 60 blok kan. Ngerti nggak? Loh kok bisa? Sampean tahu nggak hukum sholat Idul Fitri itu ya 1 Syawal. Ya Jumat sampai cari tempat sholat. Lah udah keburu siang, ya udah besok supirin aja mertuanya pura-pura ikut sholat. Ini ketawa sampai hari. Ini mau WA lagi nih. Ya, ini jadi 2 kali nggak tuh? Pokoknya seperti kemarin, 10 tuh. Nah kalau Idul Fitri kan perbedaan saya masih bisa tolerir nih. Ya. Memang kan bicara mengenai penglihatan hilal. Sama, ini coba sama. Kalau yang ini kan sebetulnya yang saya lagi ragu, kita kan lihat juga wukuf di Arafah ya. Oh, ini pertanyaannya. Kalau wukufnya Arafahnya. Oke, paham. Pertanyaannya tahu ya. Mata kita sholatnya hari Kamis kan nggak mungkin. Iya, pertanyaannya ini sama ini. Ini saya baca pertanyaannya. Gus, di Mekah atau di waktunya wukuf misalnya hari Selasa. Terus ternyata Indonesia mau hari rayanya Kamis. Berarti teorinya mestinya Rebu dong karena saya ikut puasa Arafahnya, ikut wukuf di Arafah atau ikut hari Rabu. Padahal hari Rabu kami di sini sudah ikut. Jawabannya semua ibadah adalah terikat tempat. Bapak tinggal di mana? Tapi wukufnya nggak di sini Pak. Wukuf itu ibadah yang terkait dengan tempat dan waktu. Tempatnya di Arafah.